Record. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi. Bu Dini dari mana saja sih? Saya kan sudah nunggu Bu Dini dari tadi, Bu. Masya Allah, ya saya hari-hari ini sibuk, Ibu. Mohon maaf ya. Oh, Ya, saya baru mau record, Bu. Maaf. Nggak langsung aja, baru kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bu Dini dari tadi kemana aja sih, Bu? Saya mau cerita nih, Bu. Iya, silakan. Gimana? Iya, jadi gini loh, Bu. Saya ini lagi bingung untuk manajemen waktu, Bu. Hmm, Ya, saya tuh bingung manajemen waktu, Bu. Kan sekarang kan kalau misalnya ngajar kan kita satu minggu kan cuma 5 hari ya, Bu ya. ya. Jadi dari pagi itu kan sampai sore. Dari misalnya kalau misalnya kita masuknya jam 7, berarti kita pulangnya jam 5. Kita pulangnya jam 3, Bu. Kalau biasanya kan dari rumah saya ke sekolahan itu kan jaraknya itu kan waktunya kan butuhkan waktu 15 menit, Bu. Jadi biasanya Ya. saya setengah 4 itu sampai rumah. Nah, ketika sampai rumah, Hmm. posisinya itu kan saya kan udah capek ya, Bu ya. Posisinya udah capek, terus juga ketemu anak, Bu. Jadi saya tuh Hmm. bingungnya manajemen saya tuh kan gimana ya, Bu ya, namanya guru perempuan tuh kan bingung ya. Bisa kita tanggung jawab sebagai ibu dan sebagai istri, di sisi lain kita juga itu sebagai seorang pengajar gitu, seorang guru gitu. Ya, Jadi baik. saya Ya, baiklah Ibu. Kalau boleh tahu apa Bu tujuan kita bertemu hari ini? Ya, tujuan kita ketemu hari ini itu saya mau menemukan gimana caranya supaya saya ini bisa memanajemen waktu dengan baik gitu. Oh, gitu. Kalau bisa saya garis bawahi tadi kan Bu Dewi bingung bagaimana cara manajemen waktu terkait eh, menjadi guru 5 hari kerja di sekolah dan itu pulang mulai dari jam 7 ya Bu ya. Jam 7 sampai Sampai dengan jam jam 3. 3. Nah, setelah itu aktivitas lagi di rumah. Dan pastinya kondisinya pasti kan capek ya Bu ya, tadi yang saya tangkap seperti itu. Ya, terus bagaimana Bu Dewi untuk menyikapi hal tersebut? Kira-kira. Jadi tuh saya menyikapinya tuh, jadi saya memilah, Bu. Jadi saya tuh berkomitmen ya, Bu ya, bahwa kalau misalnya pekerjaan sekolah itu tidak akan saya bawa ke rumah gitu. Sedangkan perasaan-perasaan saya di rumah tidak akan saya bawa ke sekolah. Tetapi, Bu, sekarang ini kan saya kan ikut daftar CPP, Bu ya. Jadi mau nggak mau yang namanya pekerjaan sekolah itu saya bawa ke rumah gitu. Bahkan karena ikut CPP ini juga saya tuh kadang menomorduakan untuk ngajar anak-anak gitu loh, Bu. Jadi kayak misalnya saya Zoom sambil ngajar di depan gitu, tidak bisa secara penuh gitu memenuhi kebutuhan belajar mereka. Padahal kan tugas kita sebagai seorang guru kan adalah mengajar mereka gitu, Bu, yang utama itu. Itu Iya, sih, Bu. iya. Ya, saya cukup salut juga dengan Bu Dewi karena bagaimanapun saking sibuknya Bu Dewi masih bisa mengatur waktu meskipun agak kacau ya Bu Dewi ya. Iya, betul, Ya, Ibu. bukan bingung antara keluarga, kadang juga pekerjaan rumah tangga juga terbengkalai, juga membawa apa aura yang di rumah pusing dibawa ke sekolah, jadi anak-anak juga ikut berdampak kan seperti itu Bu Dewi. Kalau boleh tahu Bu Dewi dalam skala angka berapa Bu Dewi dalam pentingnya antara kan sama-sama pentingnya Bu ya, rumah tangga juga penting, sekolah juga lah penting. Jadi harus bisa membagi waktu. Dalam skala prioritas yang mana, dalam angka berapa Ibu bisa jelaskan? Saya sih Baik pentingnya. kalau skala prioritas kayaknya sih ya, Bu, ya, dari angka 1 sampai 10 tuh saya masih 6 kayaknya. Rumah dan sekolah. Iya, makanya saya masih 6, Bu. Karena ya gimana ya, Bu, ya, kayak tanggung jawab di rumah harusnya kan pulang, rumah Hmm. bersih gitu kan. Tapi nyatanya ya semua ya jadi berantakan gitu, Bu.
Jadi saya merasa kayaknya masih 6 ya Bu. Iya. Kira-kira siapa Bu yang bisa mendukung Bu Dewi? Maaf Bu, bukan kira-kira. Siapa yang bisa mendukung Bu Dewi untuk mensupport Bu Dewi agar Bu Dewi lebih kuat dan istilahnya bisa memanajemen waktu? Iya tentunya kalau di rumah ya keluarga ya Bu ya, terutama suami saya ya Bu ya. Beliau tahu bagaimana kesibukan saya di sekolah dari pagi sampai dengan siang. Terus juga ibu saya, karena saya minta bantuan ibu saya juga buat nitipin anak saya Bu. Setelah itu kalau di sekolah itu kadang-kadang saya juga merasa nggak enak sih sama teman-teman saya, sama rekan-rekan guru saya. Soalnya saya kadang kurang berpartisipasi di kegiatan sekolahan, Bu. Kayak misalnya kayak sekarang. Sekarang kan pondok Ramadan, Bu. Tentunya di sekolah saya kan banyak kegiatan, kayak misalnya bagi zakat, terus mengundang narasumber untuk mengisi acara bulan Ramadan ini. Tapi karena saya ada kegiatan pribadi menambah kompetensi, jadinya itu kan saya tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, begitu Ibu. Ya. Terus bagaimana respon eh, suami, terutama keluarga dan juga paling utama adalah suami juga menanggapi dari apa yang ibu alami terkait mungkin kan dari raut muka, dari cara gerak-gerik kan paham ya suami keluarga ini kok kelihatannya ada banyak beban seperti itu. Iya, kayaknya sih agak kalang kabut juga ya Bu ya, soalnya kan kita juga sampai sore. Kadang kalau zoomnya di sekolah, yang tadi saya bilang perjalanan dari rumah ke sekolah itu kan 15 menit. Belum lagi nanti kalau misalnya ada hujan gitu, kayaknya sih agak kok sampai kayak gini gitu loh. Gitu. Ya, itu dari sudut pandang keluarga, Bu ya, suami terutama. Bagaimana eh, kesan dari teman-teman Ibu? Apakah ada yang mendukung atau bahkan malah namanya juga rekan sahabat, Bu ya? Terus berdampak apa kepada siswa terhadap perilaku Ibu yang kurang adanya manajemen waktu tersebut? Iya, kalau misalnya dari siswa kayaknya saya merasa tuh mereka kayak ngerasa diabaikan gitu, Bu. Tapi kalau saya dari rekan-rekan sejawat saya sih, mereka memang nggak ngomong secara langsung ke saya gitu. Tapi saya ngerasa, aduh ini kayaknya kurang peran, lu kok kayak mentingin diri sendiri gitu, Ibu. Kalau boleh saya simpulkan, saya simpulkan Bu untuk suami tadi tetap dukung ya, yang jelas ya. Eh, Kenapa, Ibu? Untuk suami tetap mendukung keluarga ya, untuk tetap beraktivitas Ya, mengajar ya. ya mau nggak mau sih gitu. Tapi mungkin ada kalian juga kayak kemarin anak sakit juga kan, Bu. Iya, Kayaknya ya karena saya juga bilang, oh ini nggak bisa ditinggal, gimana ini? Saya juga minta solusi, gimana Pak ditaruh ke rumah orang tua aja, dititipin anak dititipin ke rumah orang tua aja, bagaimana gitu. Tapi beliau mendukung sih, buktinya kemarin pada saat saya lagi Zoom juga dan anak lagi sakit, beliau rela untuk izin nggak masuk kerja karena bantuin saya juga. Karena kan saya sama ya ibu saya kan rumahnya kan udah nggak jadi satu gitu Bu. iya. Jadi suami siaga Bu ya, Alhamdulillah punya keluarga yang sangat sayang sekali. Eh, Iya, Kembali lagi ke percakapan kita Ibu, tadi solusi yang sudah Ibu beberapa sebutkan, mungkin ada solusi-solusi lagi untuk manajemen waktu agar lebih tepat ini waktu dan lebih disiplin seperti itu. ini juga lagi saya pikirkan sih Bu solusinya tuh gimana ya Bu ya. Tapi saya kayaknya kembali lagi bahwa kan untuk yang BIMTEK CPP ini BIMTEK CPP ini tuh kan juga nggak selamanya. Maksudnya kan ada batasannya gitu loh Bu. Kita cuma selama 15 hari 15 hari aja. Jadi saya juga minta ini sih Bu, dispensasi sih Bu, ngomong juga ke suami ini nggak selamanya kok seperti ini gitu. Lebih banyak berdialog sih Bu, meyakinkan bahwa nanti kalau misalnya udah selesai ya kita kembali lagi ke awal gitu dengan kegiatan-kegiatan seperti biasanya gitu Bu. Ya, saya bisa garis bawahi berarti langkah-langkahnya juga tadi solusinya itu meyakinkan ya, meyakinkan kepada keluarga. Bagaimana dengan yang di sekolah Ibu terkait kepala sekolah, mungkin Ya, atasan dan anak-anaknya. Oke, Bu Dewi.
Terdengar? Iya, gimana ya Bu? Sebentar ya Bu ya. Ya, terkait tentang manajemen waktu, nanti ke depannya seperti apa, biar ada solusi-solusi. Iya Ibu, mengenai manajemen waktu Ibu, untuk yang di sekolahan sih saya juga ini sih Bu, juga bingung juga itu gimana gitu enaknya untuk waktunya untuk yang di sekolah. Cuman sih saya beruntung banget Bu, karena kan minggu terakhir kita masuk ini kan bulan Ramadan. Kalau Ya. bulan Ramadan kan biasanya ada kegiatan di sekolah itu diisinya bukan oleh wali kelas, tapi oleh 3 pilar keagamaan seperti mulok, dunia, sama PAI. Jadi memang sih untuk jam di kelas saya mengajar sih memang berkurang di minggu-minggu akhir ini sebelum liburan panjang, liburan Idul Fitri Bu. Gitu. Ya, kalau saya simpulkan berarti juga perlu adanya koordinasi Bu ya tadi Bu Dewi, saya tangkap seperti itu tadi. Yang juga biar untuk manajemen waktunya bisa terrealisasi, bisa tepat waktu dan juga disiplin ya Bu ya tadi ya. Saya garis bawahi seperti itu. Koordinasi perlu ya Bu Dewi nggih. Iya Ibu. Baiklah Bu Dewi, mungkin ada lagi yang Ibu ungkapkan biar ini nanti unek-uneknya di hati Bu Dewi plong terkait beban-beban yang menumpuk di Bu Dewi. Tadi kan enggak, manajemen waktunya sudah ada solusi langkah-langkah meyakinkan keluarga terutama suami, itu juga ada berkoordinasi dengan rekan sejawat dan mengajak istilahnya siswa untuk berserasian dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditebalkan lagi, dimantapkan lagi Bu Dewi, apa dirasa cukup seperti itu? Saya rasa yang pasti saya minta maaf juga sama teman-teman rekan kerja saya karena saya tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Saya juga minta dispensasi kepada kepala sekolah dengan adanya surat tugas mengikuti pendidikan calon pengajar praktek ini. Dan untuk yang di keluarga ya saya menjelaskan bahwa untuk pelatihan ini tuh sifatnya tidak selamanya gitu. Jadi ya memang saya minta dispensasi waktunya juga, menyibukkan diri dengan pelatihan ini karena juga menambah kompetensi saya juga sebagai seorang guru tentunya dan seorang pekerja. Tapi saya juga berusaha untuk tidak meninggalkan anak-anak saya. Tentunya ya mungkin saya kayaknya nggak boleh capek juga ya Bu ya. Oh gimana? Kayaknya nggak boleh capek juga. Jadi saya kayaknya harus bisa komitmen sih Bu. Kalau misalnya saya ikut CPP ini, tentunya keluarga juga tidak boleh merasa ditinggalkan kan Bu. Ya, setelah saya tangkap, saya catat dan saya dengarkan dengan penuh rasa ya. Itu ada terkait manajemen waktu yang Ibu kendala tadi ya. Yang pertama solusinya tadi kan langkah-langkah meyakinkan keluarga. Yang kedua berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi terkait manajemen waktu yang ada pada diri Ibu. Yang ketiga minta maaf dan dispensasi ya. Terus yang terakhir komitmen yang tinggi. Betul ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Oke, sekarang saya mau menanyakan perasaan Bu Dewi setelah kita melakukan coaching pada siang hari ini seperti apa sejauh Hmm, ini tadi. iya, perasaan saya jelasnya tentunya saya plong ya, karena saya kayak punya teman cerita gitu loh Bu. Jadi kayaknya uh, kan selama ini tuh kan saya rasakan sendiri gitu Bu. Jadi sekarang kayaknya saya punya teman cerita gitu, tentang permasalahan yang saya hadapi mengenai manajemen waktu. Ya, Begitu. kalau kalau boleh tahu Ibu ada di skala berapa untuk skala ketercapaiannya tadi sehingga Ibu mau melanjutkan terus CPP-nya tanpa adanya rintangan. Sudah ada solusi tadi dan juga bisa memanajemen waktu insya Allah ke depannya. Ada Eee, skala saya berapa? rasa sih kalau saya tadi sebelumnya 6 naik 2 lah Bu, jadi 8 karena tadi rencana-rencana saya kan juga belum saya lakukan. Baru cuman saya ungkapkan aja gitu Bu. Saya nggak tahu nanti ke depannya permasalahan apa lagi nanti yang, muncul. Apakah nanti kegiatan setelah kelulusan CPP harus keliling-keliling mendampingi. Tapi tuh menurut saya sih itu udah konsekuensi saya sih Bu sebagai seorang guru, wanita karir pula, gitu ya Bu.
Hebat sekali ya Bu Dewi ya terkait wanita karir. Kayaknya sama dengan saya Bu, hampir sama. Mungkin lebih atau mungkin lebih full Bu Dewi ya mungkin ya atau sama lah. Saya juga gitu Bu. Iya. Iya, iya. Ya, rasanya senang sekali bisa coaching Ibu Dewi, bisa sharing satu sama lain Bu Dewi ya. Eh, Kira-kira aksi yang akan Ibu lancarkan dengan waktu yang cepat di antara beberapa tadi poin 4 yang saya kemukakan yang mana, Bu? Iya, Eh, kalau saya solusi. sih yang Segera mau ya, dieksekusi mungkin ya. ya, ya yang bisa yang saya bisa eksekusi segera sih adalah saya ngomong ke suami saya itu sih Bu. Oke. Karena apalagi kan sekarang kan kegiatannya tinggal besok ya Bu ya. Setelah itu Ya, kita libur panjang, terus anak-anak ternyata masuknya juga tanggal 18, sedangkan kan kita untuk guru-guru kan kita masuknya tanggal 16. Gitu, ya, Bu. terima kasih Bu Dewi. Saya siap kira-kira berapa hari kalau hitungan hari, Bu? Eh, saya rasa sih untuk hitungan hari sih Atau kayaknya nanti besok ya langsung ya? ya kayaknya nanti bisa langsung saya bicarakan Ibu. Iya, iya, iya. Terima kasih, sangat menarik sekali Bu. Saya siap membantu apabila ada yang bisa saya bantu. Nanti ada permasalahan, saya siap Bu. Sebagai rekan Ya, kerja Bu Dewi, sama-sama CDP-nya, ya, PP. ya, terima kasih Bu Dini atas waktunya. Lega sekali Bu ya perasaannya, nggih. Iya Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Dewi. Ya, waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf. wabarakatuh. Sampai Nggih. ketemu lagi Bu. Nggih. Berapa menit Bu?